Minasan, konnichiwa. Kembali lagi dengan saya Putih yang kali ini akan membahas pola kalimat N4 dengan metode Gakushudo yang cepat, mudah, dan praktis. Oke minasan, sebelum kita lanjutkan ke pola kalimat nomor 36, nah sekarang ayo kita review dulu ya. Di pola nomor 35, kita sudah belajar polanya yaitu rashi desu, yang artinya adalah konon katanya sih, ya. Nah, pola rashi desu ini merupakan salah satu pola yang mengungkapkan perkiraan berdasarkan dari gosip ya, atau rumor yang sumbernya tidak jelas. Gitu ya. Jadi pola rashi desu artinya adalah konon katanya sih ya. Nah, untuk polanya ya, kalau untuk kata kerja pakailah kata kerja dasar rashi desu. Untuk kata sifat i, kata sifat non i, kata benda langsung saja rashi desu. Sekarang kita lihat dulu ya contoh kalimatnya. Film itu konon katanya sih menarik atau seru. Nah, kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana ini minasan? Film itu bahasa Jepangnya adalah sono eiga. Lalu menarik, seru ya. Bahasa Jepangnya adalah omoshiroi. Ya, jadi konon katanya sih menarik atau konon katanya sih seru. Ya, bahasa Jepangnya adalah omoshiroi rashi desu. Ya, jadi kalimat lengkapnya film itu konon katanya sih menarik atau seru. Ya, bahasa Jepangnya adalah sono eiga wa omoshiroi rashi desu. Ya. Satu kalimat lagi yang sudah saya berikan kepada minasan untuk PR ya, dari pertemuan sebelumnya. Kalimatnya sebagai berikut. Gunung Fuji dari sini konon katanya sih kelihatan. Nah, kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana ini minasan? Gunung Fuji bahasa Jepangnya adalah Fujisan. Dari sini kokokara. Kelihatan bahasa Jepangnya adalah miemasu. Nah, bentuk dasarnya adalah mieru. Ya, jadi konon katanya sih kelihatan, bahasa Jepangnya adalah mieru rashi desu. Ya, jadi kalimat lengkapnya, Gunung Fuji dari sini konon katanya sih kelihatan, bahasa Jepangnya adalah Fujisan wa kokokara mieru rashi desu. Oke ya minasan, itu untuk pola kalimat 35 yaitu rashi desu, yang artinya adalah konon katanya sih. Berikutnya di nomor 36 kita masih belajar pola rashi. Tapi kali ini pola rasinya diikuti atau ditambahkan dengan kata benda dan kata kerja. Yang berarti bersifat layaknya atau bersifat sepertinya. Ya, polanya adalah kata benda diikuti oleh rashi. Atau kata benda diikuti oleh rashi, diikuti oleh kata benda juga. Dan yang terakhir ada kata benda diikuti oleh rashi, i-nya dibuang ya, ganti jadi ku ya. Jadi rashiku ya. Baru ditambahkan dengan kata kerja. Ya. Nah, sekarang untuk lebih memahaminya, ayo kita lihat ke contoh kalimat yang pertama, yaitu kata benda diikuti oleh rashi. Kalimatnya seperti ini. Orang itu bersifat layaknya seorang pria. Ya, kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana nih minasan? Ya. Orang itu bahasa Jepangnya anohito. Ya, pria, otoko. Ya. Bersifat layaknya seperti pria gitu ya. Bahasa Jepangnya adalah otoko rashi. Ya. Jadi kalimat lengkapnya, orang itu bersifat atau layaknya seorang pria. Bahasa Jepangnya adalah anohito wa otoko rashi desu. Oke, lalu yang kedua, ya, untuk polanya kata benda diikuti oleh rashi dan diikuti lagi dengan kata benda. Ya. Kalimatnya seperti ini ya, warna yang bersifat layaknya musim semi. Ya, kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana ini minasan? Ya. Musim semi bahasa Jepangnya adalah haru. Ya. Bersifat layaknya musim semi bahasa Jepangnya haru rashi. Ya. Warna iro. Ya, jadi kalimat lengkapnya warna yang bersifat layaknya seperti musim semi gitu ya. Bahasa Jepangnya adalah haru rashi iro desu. Dan yang ketiga, kalau mau menghubungkan rashi dengan kata kerja ya, yaitu polanya kata benda ya, rashi i-nya dibuang ya, ganti jadi ku dan diikuti oleh kata kerja ya. Kalimatnya seperti ini. Bergerak layaknya seperti seorang profesional. Ya, kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana ini minasan? Ya. Profesional bahasa Jepangnya adalah pro. Ya. Jadi
bersifat layaknya seperti seorang profesional, gitu ya. Bahasa Jepangnya adalah pro rashi, ya. Lalu bergerak, bahasa Jepangnya adalah ugokimasu, ya. Jadi kalimat lengkapnya bergerak layaknya seperti seorang profesional, bahasa Jepangnya adalah pro rashiku ugokimasu, ya. Oke, minasan ya, itu untuk pola kita hari ini, ya, yang belajar polanya rashi. Tapi artinya adalah bersifat layaknya atau bersifat seperti, ya. Nah, agar kita lebih memahaminya, ayo kita ulang ya contoh-contoh kalimat yang tadi, ya. Yang pertama, ya, kalimatnya seperti ini. Orang itu bersifat layaknya seperti seorang pria. Tadi kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana minasan? Masih ingat? Dozo. Oke, bagus. Shito wa otoko rashii desu. Lalu contoh yang kedua. Warna yang bersifat layaknya seperti musim semi. Ya, kira-kira bahasa Jepangnya tadi bagaimana minasan? Masih ingat dong? Dozo. Oke, bagus. Haru rashi iro desu. Dan yang ketiga, kalimatnya bergerak layaknya seperti seorang profesional. Nah, bahasa Jepangnya bagaimana itu? Masih ingat minasan? Dozo. Oke, bagus. Pro rashiku ugokimasu. Ya. Oke, minasan. Satu lagi ya, contoh kalimat yang bisa minasan kerjakan sebagai PR. Ya. Kalimatnya seperti ini ya. Dia yang laki-laki ya. Dia sedang berbicara layaknya seperti presiden direktur. Ya. Dia yang laki-laki ya, sedang berbicara layaknya seperti seorang presiden direktur. Ya, kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana ya? Silakan minasan tulis di kolom komentar ya. Kalau ada yang ditanyakan, silakan tulis juga di kolom komentar. Oke? Berbicara mengenai kesempatan, nah saya mau memberitahukan info nih kepada kalian yang belajar bahasa Jepang bahwa ada kesempatan berkarir sebagai caregiver di Jepang loh. LPK Gakushudo juga membantu mempersiapkan kalian sampai lulus wawancara kerja. Cukup 6 bulan saja loh waktu persiapannya. Nah, bagaimana? Menarik kan? Mau tahu persyaratannya apa saja? Minasan bisa tanya-tanya di nomor WhatsApp berikut ini untuk mendaftar di program persiapan kerja sebagai caregiver di Jepang. Oke, semangat ya, kami tunggu. Oke minasan, sekian untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih ya sudah belajar dengan baik hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat loh ya belajar bahasa Jepangnya. Kyo, otsukare sama deshita. Mata aimashou ne. Ganbatte ne. Ja ne.